Shalom teman-teman, gak kerasa nih kita udah masuk ke bulan Agustus. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Meskipun kita harus ibadah online, yuk kita tetap sama-sama fokus kepada Tuhan untuk beribadah. Selamat beribadah teman-teman. Yuk teman-teman, dimanapun teman-teman berada, kita mau satukan hati untuk memuji nama Tuhan. Mari kita tepuk tangan.
worship my soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you. My desire longs to praise you, Jesus.
sekarang kami mau berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara. Kiranya Engkau berkati bangsa dan negara Indonesia agar bangsa ini dapat menjadi biji matamu ya Bapak. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati bangsa kami dengan damai, sejahtera, dan sukacita yang berasal daripadamu saja. Kami juga berdoa ya Bapak agar Engkau selalu menyertai, melindungi segala keamanan yang ada di Indonesia. Kau juga berkati pemerintahan-pemerintahannya Bapak, dari jajaran yang paling tinggi sampai jajaran yang paling rendah. Engkau berkati para pemerintah yang ada di Indonesia agar kepala-kepala pemerintahan Indonesia dapat memerintah Indonesia dengan adil ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kota Cirebon, kiranya Engkau berkati kota ini agar kota ini selalu Engkau berkati, Engkau limpahkan dengan damai, sejahtera, dan sukacita yang hanya berasal daripadamu saja. Kami tahu ya Bapak, Engkau memiliki rancangan yang besar ya Bapak bagi kota, bagi negara kami Indonesia ya Bapak. Dan sekarang kami juga mau berdoa untuk Bapak rohani. Kiranya ya Bapak Engkau berkati Bapak rohani yang ada di tingkat pusat, Bapak Niko Noto Raharjo, serta pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya ya Bapak. Kau berkati hambamu ini agar hambamu ini selalu dapat berkenan di hatimu, selalu dapat melakukan pelayanan hanya untuk memuliakan namamu saja ya Bapak. Kau berkati kesehatannya, pelayanannya, dan serta keluarganya ya Bapak. Engkau limpahkan semua berkatmu ya Bapak pada hambamu ini. Kami juga berdoa untuk hambamu di tempat ini ya Tuhan, Pastor Maksudnya kami Indonesia ya Bapak. Dan sekarang kami juga mau berdoa untuk Bapak rohani. Kiranya Bapak Engkau berkati Bapak rohani yang ada di tingkat pusat, Bapak Niko Noto Raharjo, serta pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya ya Bapak. Kau berkati hambamu ini agar hambamu ini selalu dapat berkenan di hatimu, selalu dapat melakukan pelayanan hanya untuk memuliakan namamu saja ya Bapak. Kau berkati kesehatannya, pelayanannya, dan serta keluarganya ya Bapak. Engkau limpahkan semua berkatmu ya Bapak pada hambamu ini. Kami juga berdoa untuk hambamu di tempat ini ya Tuhan, Pastor Susianto, kiranya Engkau berkati hambamu yang satu ini serta pelayan Tuhan yang lainnya. Engkau berkati agar hambamu ini selalu dapat menyampaikan firman Tuhan di Pentakosta ketiga ini ya Bapak. Berkati agar hati hambamu ini selalu tertuju hanya untuk memuliakan namamu saja ya Bapak. Berkati lidah dan bibir hambamu untuk menyampaikan firman Tuhan setiap harinya. Kami juga mau berdoa untuk GC dan Nextgen. Kau berkati anak-anak mudamu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kau berkati agar generasi-generasi kami, generasi-generasi muda dapat menjadi generasi Yeremia ya Bapak di Pentakosta yang ketiga ini. Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka ketaatan dan kesetiaan ya Bapak untuk memuliakan namamu meskipun saat-saat seperti ini. Engkau limpahkan juga kesetiaan. Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Engkau berkati agar apapun yang mereka lakukan selalu berhasil. Segala hal yang mereka lakukan hanya untuk demi kemuliaan namamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan belajar bersama tentang masih topik penyembahan. Sama seperti sudah 2 minggu ya, sepertinya tentang penyembahan yang dibawakan oleh Kak Eki. Nah, hari ini kita akan fokus kepada definisi dari kata menyembah. Ya. Sebelum itu tapi kita akan sama-sama kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan. Kita minta agar Roh Kudus dalam kita boleh membuat kita mengerti apa sih sebenarnya menyembah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Alkitab firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ada dalam surga. Kami hari ini mau mendengarkan dan belajar firman Tuhan tentang menyembah. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kami boleh menuntun kami, mengajarkan kami, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh lebih bertumbuh lagi di dalam firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Allah yang cinta akan Tuhan, yang cinta akan firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup satu-satunya, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas kembali tentang masih tema penyembahan. 2 minggu lalu Kok akan sedikit review. 2 minggu lalu Kak Eki berbicara bahwa yang pertama, penyembahan itu berasal dari kata yang sifatnya adalah satu titik sampai selamanya. Artinya dari satu titik sampai kita meninggal.
Jadi penyembahan itu satu kali dan selamanya. Yang kedua, Kak Eki itu berbicara mengenai bahwa menyembah itu adalah bentuk percaya. Ya, percaya. Percaya kepada Allah. Nah, hari ini kita akan lanjut ke dalam pembahasan definisi penyembahan itu dari kata tersebut. Adik-adik, tapi sebelum kita masuk ke definisi menyembah, Koko akan berbicara sedikit ini untuk pengetahuan adik-adik. Nah, adik-adik boleh buka di dalam Kejadian yang tentang Kain dan Habel, ya. Siapa sih yang nggak tahu? Pasti kalian tahu tentang Kain dan Habel, yaitu tentang seorang kakak beradik, anak dari Adam dan Hawa. Kain dan Habel diceritakan waktu itu Kain mempersembahkan korban, Habel juga mempersembahkan korban. Dan Allah memilih persembahan dari Habel, bukan dari Kain. Lalu Kain menjadi marah dan membunuh Habel. Nah, tapi sebenarnya bukan karena Allahnya jahat pilih kasih ya. Allah pilih persembahannya Habel, tapi Kain ditolak. Nah, sebenarnya Allah ingin menunjukkan bahwa persembahan mana yang ia berkenan. Adik-adik, mari kita lanjut ya, kita lanjut fokus. Nah, yang Koko mau fokuskan adalah di situ adalah ada kata mempersembahkan. Kain mempersembahkan, Habel mempersembahkan. Nah, kalau kita lihat bahwa kata mempersembahkan ini seakan-akan berasal dari kata dasar sembah. Ya. Sama seperti kata dasar dari menyembah. Sebenarnya di dalam bahasa Indonesia mempersembahkan ini adalah kata yang sopan, kata yang formal sehingga dipakai di situ. Tetapi di dalam bahasa asli ternyata berbeda. Waktu Kain dan Habel kasusnya itu menggunakan kata bukan dari sembah tetapi dari bawa. Jadi Kain dan Habel itu membawa barang itu, persembahan itu. Nah, dan lain di perjanjian lama juga ada kata mempersembahkan juga, tetapi artinya adalah mengorbankan. Jadi sebenarnya mempunyai banyak sekali perbedaan kata sehingga kita perlu mengerti. Nah, adik-adik, saya akan mulai masuk ke dalam kata menyembah. Menyembah, mempersembahkan, dan persembahan, tiga kata ini adalah dari dasar kata yang sama, yaitu sembah. Nah, menyembah adalah kata kerja, menyembah ya, kata kerja. Persembahan adalah kata benda. Nah, jadi adik-adik, kembali pertama menyembah, kita harus menarik katanya ya, supaya tidak lupa. Menarik kata bahwa mempersembahkan, menyembah itu kata kerja. Persembahan adalah kata benda. Tiga kata ini berasal dari kata dasar yang sama, yaitu sembah. Dan kita mau cari tahu apa sih sebenarnya sembah ini. Nah, di dalam Matius 4 ayat 10, seperti yang Kak Eki ambil ayat minggu lalu, Yesus berbicara tentang menyembah Tuhan Allah. Dan pada saat itu Yesus tujukan kepada bahwa iblis, hanya kepada Tuhan Allah ya menyembah itu. Nah, jadi kalau kita lihat apa sih sebenarnya katanya, dalam bahasa asli katanya adalah proskuneo. Itu di dalam bahasa Yunani. Kalau perjanjian baru, di perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani, yaitu artinya shakak. Nah, shakak ini dan proskuneo memiliki arti yang sama, tidak berbeda. Artinya adalah to bow down. Ya, to bow down. Artinya benar-benar tunduk kepada pengakuan satu otoritas. Menyembah itu adalah definisinya tunduk pada satu otoritas. Nah, kalau kita berbicara di dalam kehidupan kita, ada beberapa otoritas-otoritas yang ada. Mungkin adik-adik sekolah, otoritas adik-adik adalah guru, ya. Di rumah, otoritas adik-adik adalah orang tua.
Maka itu sebenarnya berbicara tunduk ini ya bisa juga digunakan untuk manusia. Tetapi kalau kita berbicara halnya hubungan manusia dengan Allah, tentu tunduk kepada Allah. Nah, seberapa banyak dari kita ketika kita mendengar kata menyembah, kita langsung mempunyai pikiran, oh ternyata menyembah ini adalah seperti bernyanyi yang kita sering jumpai. Nah, sebenarnya tidak salah. Bernyanyi juga adalah bentuk ekspresi dari kita menyembah Tuhan. Tidak apa-apa. Bernyanyi itu adalah substansial atau bagian dalam penyembahan kita. Tidak apa-apa. Tetapi kalau dalam Alkitab lebih dikenal dengan bermazmur. Nah, adik-adik, kita lanjut kembali. Apa sih kalau gitu dampaknya untuk kita ketika kita mengerti tentang definisi menyembah? Nah, tentu dampaknya adalah kepada kita jika kita sudah belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus berjanji sendiri dalam Yohanes 14 bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan dan mengajarkan kita. Maka kalau kita belajar harus yang rajin, apalagi belajar firman Tuhan, belajar sedalam-dalamnya. Nah, di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah belajar yang benar, Roh Kudus akan ingatkan. Kalau kita tidak belajar yang benar, Roh Kudus tidak akan ingatkan. Kenapa? Di dalam Yohanes 16, Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari diri dia sendiri, tetapi dia berkata-kata dari apa yang Yesus katakan dan Bapa katakan. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang perkataan Yesus dan perkataan Bapa tentang menyembah, tidak mungkin Roh Kudus menuntun kita dalam penyembahan yang benar. Sudah adik-adik tangkap sampai titik sini? Nah, kita lanjut. Menyembah itu adalah to bow down. Atau kalau kita bisa bilang adalah benar-benar kita tunduk 100% tunduk. Nah, tentu kalau kita berbicara hubungan Allah dan manusia, tunduk kepada sesuatu ilahi, sesuatu yang bersifat ilahi, ya, Allah dalam hal ini. Nah, coba kita mari sama-sama kita cek kembali, introspeksi kembali diri kita. Apakah betul kita sudah menyembah Tuhan? Yang artinya adalah kita benar-benar tunduk kepada Tuhan. Atau kita benar-benar artinya sudah mengakui otoritas Tuhan dalam hidup kita. Seringkali itu kita tanpa sadar kita menolak dari namanya otoritas Tuhan. Nah, beberapa organisasi Kristen yang Koko jumpai itu ada pernah satu yang mereka menyebut diri mereka itu adalah orang Kristen, lalu di dalam gereja mereka mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu sebenarnya bukan anak. Jadi mereka tidak mengakui tentang ketritunggalan Allah. Nah, padahal firman Tuhan berbicara ketritunggalan Allah. Kalau halnya seperti itu, berbeda dengan firman Tuhan, apakah itu tunduk terhadap otoritas Tuhan? Sementara kalau kita bicara nih tentang menyembah, itu kan kayak sudah sampaikan, satu titik sampai selamanya. Bahkan setiap detik. Kalau kita ketemu orang, terus lalu orang itu berbuat jahat kepada kita, ingat, bentuk penyembahan kita apa? Ketika Allah berbicara bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kamu melakukan itu enggak? Atau kamu balas pukul, kamu balas gosipin dia. Artinya itu tanpa kita sadar kita tidak menyembah Tuhan pada saat itu. Kita menolak otoritas Allah, kita menolak apa yang telah Tuhan katakan. Nah, pada saat ini kalau gitu kita menyembah Tuhan, artinya tadi tunduk pada apa? Karena susah kalau kita berbicara Allah Bapa di atas, Yesus ya di atas juga. Sekarang kita tidak lihat dengan mata kita. Berbicara Roh Kudus di dalam juga kita tidak lihat dengan mata kita. Lalu acuannya apa? Ingat adik-adik bahwa hari ini kita telah
memegang Alkitab, firman Tuhan yang sudah lengkap dan cukup dan sempurna. Nah, jadi firman Tuhan ini, Alkitab ini berisikan tentang perkataan-perkataan Allah, yang tentu di situ ada maunya Allah, yang tentu di situ ada kehendaknya Allah. Ya, apa yang Allah mau tuh ada di situ. Nah, jadi penyembahan kita, kalau kita menyembah Tuhan, itu tentu ukurannya adalah firman Tuhan. Nah, seberapa dari banyak dari kita tidak menurut pada firman Tuhan. Nah, tidak usah berbicara menurut dulu ya. Seberapa banyak dari kita belum belajar secara dalam firman Tuhan. Kalau kita belum belajar ya, kita nggak bisa menjadikan Alkitab acuan, karena kita nggak tahu tuh isi Alkitab apa. Tapi ya, kalau kita sudah belajar tahap demi tahap, langkah demi langkah, kita makin tahu Tuhan maunya apa. Nah, kita makin dapat menyembah Dia secara progresif. Semakin hari kita menyembah Dia, itu semakin naik. Semakin banyak pelajaran yang kita dapat, semakin kita belajar, semakin banyak pelajaran pengetahuan tentang Allah yang kita dapat. Kita tahu Allah mau seperti apa kita lakukan. Maka setiap hari kalau kita belajar betul-betul, kita menyembah Tuhan betul-betul, tunduk pada otoritas Tuhan sendiri, Allah sendiri, kita akan terus menyembah Dia itu secara progresif dan naik terus. Seperti kita punya satu pertumbuhan. Nah, halnya makanya kenapa saya katakan bahwa ketika kita mungkin ada yang sudah berumur 20, 30, 40 tahun, ya, bahwa dia katakan dia seorang Kristen namun tidak mengenal Alkitab, itu sama saja tidak ada pertumbuhan. Itu sama saja menurut saya akan sangat sulit sekali menyembah Tuhan di dalam kebenaran itu. Karena kalau nggak belajar Alkitab, kita nggak ada acuannya. Kita nggak ada tolak ukur kita sudah menyembah Tuhan atau belum. Seperti tadi saya kasih contoh. Kalau kita sudah belajar bahwa Kristus mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Nah, bahkan kasihilah musuhmu. Nah, kalau kita sudah belajar, kita tahu ketika kita menghadapi musuh kita seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, tapi kalau kita tidak baca, kita tidak pernah baca itu, tentu kita tidak tahu kita harus mengasihi musuh. Kita hanya mengikuti emosi dan insting kita, yaitu dengan membalas. Nah, adik-adik, itu hal yang kelihatan mungkin umum gitu. Dan Alkitab sebenarnya, firman Tuhan itu banyak sekali mengajarkan, bahkan kalau dari kita sekarang belajar sampai kita meninggal itu nggak akan habis-habis. Nah, jadi perlu kita cepat nih, ambil waktu cepat. Adik-adik masih muda, ambil waktu cepat untuk belajar firman Tuhan, sehingga benar-benar hidupnya, penyembahannya kepada Tuhan itu benar-benar sikap dari menyembah kita adalah hidup kita yang selalu bertujuan untuk tunduk kepada otoritas Allah. Itulah menyembah. Mau kita ada di sekolah, mau ada di gereja, mau ada di rumah, mau ada dimanapun tempat les dan dimanapun tempat kuliah, kita menyembah itu setiap saat, tunduk pada otoritas Allah. Kalau kita di dalam perkuliahan, ya, di dalam perkuliahan ada teman yang bandel, ngajak sesuatu yang tidak baik, bentuk menyembah kita kepada Tuhan adalah tunduk kepada firman Tuhan. Kalau mereka mengajak kamu untuk berbuat sesuatu yang usil, yaitu seperti misalkan, ayo kita ambil yuk, isengin yuk barang teman kita ambil, kita umpetin. Nah, tapi kita tahu bahwa itu tidak boleh. Kalau kita mengambil tanpa izin, dia adalah mencuri. Alkitab mengajarkan tidak boleh mencuri. Nah, maka ketika kita sudah belajar, kita tidak melakukan itu, bahkan kita larang teman kita, itu adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Ya. Jadi menyembah ini substansinya banyak sekali. Bukan hanya bernyanyi. Ya.
tetapi seluruh kehidupan kita yang tunduk pada otoritas firman Allah. Itulah menyembah. Ya, maka kembali saya ulang, dalam bahasa Ibrani adalah shekak, mempunyai arti bow down. Dalam bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru, proskuneo, yang juga berarti bow down. Ada dua arti yang sama dari kata menyembah ini. Nah, saya rindu adik-adik boleh betul-betul belajar firman Tuhan agar kita menyembah Tuhan itu secara progresif dalam kehidupan kita. Semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak tahu Allah mau seperti apa dalam kehidupan kita, kehendak Allah seperti apa. Itu nanti mungkin hari ini kita tahu 10 hal tentang Allah mau apa. Besok 1 tahun berikut kita belajar terus, kita tahu 20 hal. Nah, tahun berikutnya makin banyak dan makin progresif yang kita lakukan, sehingga hidup kita benar-benar kita tunjukkan bahwa Tuhan adalah otoritas satu-satunya di dalam hidup kita, tidak bisa yang lain. Nah, adik-adik, mari kita tutup dalam doa. Saya berdoa untuk adik-adik bahwa ketika kita belajar kita boleh mengerti. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa kami telah selesai belajar firman Tuhan. Pelajaran yang sederhana ini Tuhan, kami minta biar jatuh ke hati kami yang paling dalam. Hati kami, keyakinan iman kami boleh iman yang sesuai dengan firman Allah, sebagai bentuk tanda otoritas, tanda tunduk kami pada otoritas Allah. Bapa, pakailah hidup kami hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan kami hanya memberikan penyembahan kami hanya untuk Allah. Terima kasih Bapa atas segala sesuatunya. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gimana teman-teman firman tadi? Semoga firman tadi dapat menguatkan diri kita dan menjadi berkat untuk kita. Kita juga ada 3 pengumuman nih teman-teman. Yang pertama, Menara Doa akan diadakan 2 minggu sekali setiap hari Selasa pukul 7 malam lewat via Zoom. Yang kedua, bagi teman-teman semua yang belum mendaftarkan untuk Komsel, bisa mendaftarkan diri lewat kontak person di bawah ini di description box lewat Gilbert ataupun Evi. Untuk pengumuman ketiga, bagi teman-teman yang mempunyai beban doa ataupun rindu untuk didoakan, dapat mengakses link prayer request di description box ataupun DM ke IG GC @gc_crb. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.